ketahuilah Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa tak lama lagi dengan seizin Allah Baitul Maqdis diumumkan kemerdekaannya, Palestina dibebaskan, khilafah Islamiyah dikumandangkan. Saat itu Islam membentuk kuku yang sangat kuat, kuku raksasa yang mencengkram. Para mujahidin bersatu seluruhnya, kekuatan-kekuatan jihad dunia yang ada bersatu ke Syam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentulah kita bersuka cita dan bergembira bahwa janji Allah di surat An-Nur ayat yang ke-55 akhirnya terwujud. Semoga Bapak Ibu tidak lupa siapa itu sebenarnya pemerintah Shishan hari ini. Sejarah tidak bisa ditutup-tutupi. Dokumentasi sejarah juga tidak bisa disembunyikan. Siapa itu Presiden Shishan pada hari ini, yang semua orang tersilaukan melihat sepak terjangnya, taatnya dia secara pribadi beragama, umrohnya yang diliput oleh seluruh media dunia, kemudian bagaimana dia mengagungkan salah satu di antara barang-barang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ketika Shishan dulu bergelora dalam jihad-jihad yang hebat, sampai-sampai mengalahkan Rusia dengan sehina-hinanya kekalahan. Shishan maju menggelorakan jihad, dan saat itu Ahmad Kadyrov, Shamil Basayev masih bergabung dengan Panglima sang arsitek jihad dunia, yaitu Panglima Al-Khattab. Singkat cerita, beliau berhasil digoda, ya. Setelah Rusia ditaklukkan dan mereka keluar dalam keadaan hina, setelah itu wahai Bapak Ibu, Ahmad Kadyrov dirayu dan diiming-imingi oleh Rusia, dan akhirnya beliau pun berbelot. Lalu setelah itu, karena beliau sudah lama di tengah-tengah para mujahidin, beliau tahu seluk-beluk para pemimpinnya, para panglima-panglima mujahidin Shishan yang ada. Maka dia pun diangkat menjadi presiden bonekanya Rusia, si Ahmad Kadyrov, ya, ayahnya Ramzan Kadyrov yang sekarang. Setelah itu dia pun melakukan aksi-aksi pengkhianatan yang maha sempurna, di mana panglima-panglima Islam, panglima mujahidin Islam tumbang satu persatu di tangannya dengan pengkhianatan yang sempurna. Panglima sang arsitek jihad yang tak terkalahkan Al-Khattab malah meninggal dalam keadaan terkena racun. Surat yang diantarkan oleh asistennya, dalam surat itu ada racun, dan dia ketika membacanya maka dia pun terkena racun itu, dan dia tak mampu, beliau diselamatkan, meninggal dunia. Setelah itu Shamil Basayev juga meninggal dunia, ya, oleh orang-orang yang mengkhianatinya. Kenapa mengkhianati? Karena Ahmad Kadyrov mengumumkan siapa yang mau bergabung dengan Rusia akan diberikan jabatan, diberikan kedudukan, diberikan dunia. Lalu banyak yang berbelot dan akhirnya membunuhi para mujahidin. Sama dengan kejadian Indonesia. Panglima-panglima pahlawan-pahlawan Islam kita di Indonesia yang mujahid-mujahid dulu, baik di Penogoro, Imam Bonjol dan lain-lainnya, semuanya rata-rata habis dikhianati oleh orang-orang dalam sendiri. Itu setelah mereka saat pengkhianat dapat iming-iming dari Belanda. Kayak gini nih, terulang terus. Di tangan Ahmad Kadyrov akhirnya perjuangan ini berhasil dilumpuhkan. Meninggallah Ahmad Kadyrov, ya, dengan cara dia diledakkan di atas panggung. Siapa pelakunya belum diketahui. Maka anaknya Ramzan Kadyrov yang saat itu masih muda dipanggil oleh Vladimir Putin. Vladimir Putin mengucapkan bela sungkawa, ya, bela sungkawa yang sedalamnya terhadap meninggalnya seorang pahlawan dan patriot, ya, yaitu Ahmad Kadyrov, bla 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 bla. Lalu dia mengangkat anaknya Ramzan Kadyrov yang sekarang sebagai presiden berikutnya. Di tangan Ramzan Kadyrov misi itu diteruskan. Misi apa? Memberangus dan memberantas sisa-sisa mujahidin Chechen yang masih ada. Allahu Akbar. Berdarah-darah tangan ayah dan anak ini menghabisi para mujahidin. Lalu setelah itu dia mengemas tampilannya dengan tampilan yang menarik, ya, gaya-gaya Islam dimuncul-munculkan, ya, kemudian ya yang seremonial dihadirkan.
salawat pada Nabi, maulid Nabi, Isra Mi'raj, segala macamnya. Yang kita lakukan, mereka lakukan. Tetapi matanya masih tajam, telinganya masih nyaring, mendengar di mana ada pergerakan mujahidin yang sampai hari ini mujahidin Shishan atau chatnya masih eksis, Pak. Yang memberantasnya siapa? Yang melawannya siapa? Ramzan Kadyrov. Yang sekarang kita kagum-kagumi, bergabung dengan Rusia, membela Rusia habis-habisan. Rusia negara sekuat itu, sebesar itu, untuk apa dibela oleh negara kecil Shishan? Menunjukkan betapa bonekanya si Ramzan Kadyrov ini, betapa bonekanya, betapa penjilatnya. Dia kirim pasukannya, dikatakan pasukan yang tidak kenal takut, ya, pasukan yang tidak takut mati dan sebagainya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan ini terpukaulah umat. Nah, umat mengatakan inilah Rum sejati. Allah, ketika Rasulullah SAW berkata, nanti di akhir zaman kamu akan menyaksikan peperangan besar antara blok timur dengan blok barat. Saat itu kamu selama ini berperang dengan blok barat. Lalu terjadilah perjanjian damai antara kamu dengan blok barat. Kemudian barat merayu kamu untuk bergabung dengan mereka memerangi blok timur. Allah akan menangkan kamu melawan mereka. Jadi dalam hal itu Rasulullah mengatakan barat dalam hal ini adalah Rum. Kamu yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah para mujahidin yang masih eksis di akhir zaman. Siapa para mujahidin yang masih eksis di akhir zaman? Mujahidin yang eksis di akhir zaman adalah satu, yaitu Taliban di Afghanistan. Kemudian mujahidin yang ada di negeri Syam, khususnya mujahidin yang terus melawan Israel, hari ini masih perang. Ketahuilah Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa tak lama lagi dengan seizin Allah Baitul Maqdis diumumkan kemerdekaannya, Palestina dibebaskan, khilafah Islamiyah dikumandangkan. Saat itu Islam membentuk kuku yang sangat kuat, kuku raksasa yang mencengkram. Para mujahidin bersatu seluruhnya, kekuatan-kekuatan jihad dunia yang ada bersatu ke Syam. Disinilah hadis sahih Imam Muslim terwujud nanti di akhir zaman. Allah akan mengundang hamba-hamba terbaiknya bergabung di Palestina. Bergabung di Palestina, jantungnya adalah Baitul Maqdis. Saat itu kekuatan Islam paling real. Padahal peperangan selama ini masih panas antara dunia Islam dengan Barat. Nah, kaum muslimin, Barat merayu-rayu, akhirnya terjadilah konsoliasi, terjadilah perdamaian semu, terjadilah perjanjian untuk berperang melawan Timur. Siapa yang kita berperang? Sampai hari ini Islam masih perang melawan Barat tuh. Baratnya yang mana? Yahudi di Israel yang gak pernah putus-putus. Tapi nanti mereka yang merayu dengan Amerika sebagai corongnya untuk mengajak umat Islam, ayo kita sekarang damai. Setelah dia melihat Islam berhasil mendirikan khilafah Islamiyah, setelah dia melihat kekuatan Islam betul-betul nyata dan real, mujahidin terkuat di dunia bersatu, disitulah mereka Barat melihat kalau kita bersatu dengan Islam ya, kita pasti bisa mengalahkan Timur. Timur dalam hal ini adalah Rusia, Timur dalam hal ini adalah Cina, Timur dalam hal ini adalah nanti India, nanti akan bergabung dengan blok Rusia. Akan bergabung, walaupun sekarang kelihatannya memusuhi, tapi nanti akan bergabung Bapak Ibu. Dan blok-blok Timur lainnya yang seakidah dengannya, Korea Utara dan sebagainya, itu akan bergabung dengan Timur. Blok Timur, blok Barat, Islam yang sudah mengumumkan khilafah Islamiyah, bergabung dengan blok Barat, lalu mengalahkan Timur. Setelah itu blok Barat mengibarkan benderanya di Suriah. Apa kata mereka? Kemenangan besar ini adalah kemenangan salib. Yahya salib, Yahya salib. Itu kata mereka. Jadi mengibarkan bendera salib ya. Kemenangan besar ini adalah kemenangan kaum salibis. Menyebabkan para mujahidin marah. Lalu dibunuhnya orang yang mengibarkan bendera itu. Dan kaum muslimin terjadilah bunuh-membunuh di tempat. Dan pertarungan pun tidak bisa dielakkan. Di situ terjadi perang dunia keempat. Dan ini perang terakhir. Saat itu sudah tidak ada lagi perang menggunakan teknologi. Berarti antara perang dunia ketiga dengan perang dunia keempat itu berdekatan jaraknya. Kalau memang terjadi besok ini perang dunia ya. Tapi saya hanya ingin memastikan kepada Bapak Ibu tentang masa lalu daripada Rusia yang notabene adalah Syuyu'iyah dengan Marxism. Syuyu'iyah, komunis dengan ideologi sosialisnya dan sebagainya. Jangan lupakan itu ya. Jika saya salah, toh bisa dikoreksi oleh sejarah ke depan. Ini adalah pandangan
dan analisa kami berangkat dari hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang akhir zaman dengan apa yang ada sekarang. Dan kami tidak ingin kita ini lupa sejarah. Seperti apa sebenarnya yang sudah terjadi di Shishan sendiri dan Sisan sekarang. Maka jangan sampai kita terpesona, terkesima dengan suatu pemerintahan yang tentaranya Allahu Akbar, salat berjamaah segala macamnya. Oke, dalam hal itu kita salut. Tapi kita tidak pernah lupa bahwa sampai hari ini mereka masih memerangi para mujahidin di sana. Jangan pernah kita lupai. Wahai Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini hubungannya tentang kajian kita di akhir zaman. Lalu jika benar analisa beberapa bagian dari kelompok umat ini atau manusia-manusia zaman sekarang, dan dikhawatirkan oleh Eropa, dikhawatirkan oleh Amerika, dan dunia juga cemas, di mana sekarang terang-terangan sudah Cina dengan Rusia menjalin kerjasama, bersiap-siap menghadapi blok Barat. Ini sudah mengerikan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu negara terkuat militernya nomor 1 di dunia adalah masih Amerika. Negara terkuat, tapi negara tercanggih militernya adalah Rusia. Sementara Amerika dengan Cina di segi personil angkatan darat, angkatan laut, angkatan udaranya terbanyak nomor 1 di dunia adalah Cina, mengalahkan jumlah personil tentara yang ada di Amerika. Dan Cina juga memiliki nuklir yang mengerikan, perlengkapan senjata yang terlengkap dan terbanyak. Nah, kalau mereka gabung, bisa dibayangkan apa? Cina gabung dengan Rusia. Nanti India entah bagaimana caranya bergabung pula di sini. Iran dah pasti gabungnya ke Rusia. Udah pasti gabungnya ke Cina. Bapak bisa bayangkan bagaimana kekuatan blok timur ini nanti. Sementara blok barat sekarang ini kondisinya sudah lemah, Pak. Dan saat Islam muncul di Palestina, diumumkan khilafah Islamiyah, kekuatan bala tentara Islam yang terkuat bergabung di sana. Barat melihat ini adalah pasukan yang tak pernah bisa dikalahkan. Saat itulah Barat merayu-rayu agar para mujahidin ini mau bergabung dengan mereka, berperang melawan blok timur. Ini alur agenda kisah yang akan terjadi di akhir zaman. Bila ini adalah gerbangnya, ini adalah startnya, maka apa yang bisa kita katakan sekarang? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Cukup bagi kami Allah. Apa yang terjadi ke depan kami pasrah kepada Allah. Dia adalah sebaik-baik kami menitipkan jiwa dan raga kami. Dan dia adalah sebaik-baik sang penolong yang bisa menyelamatkan kami. Yang dimaksud dengan kamu di akhir zaman itu oleh Rasulullah adalah orang Islam yang beriman. Khususnya orang berislam, mukmin yang berjihad di jalan Allah. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Kamu pada saat itu melakukan perjanjian damai dengan Barat, kata Rasulullah. Lalu kamu bersatu memerangi Timur. Melakukan perjanjian damai berarti kan perang duluan itu. Betul tidak? Perang duluan antara umat Islam dengan Barat. Saya tanyakan pada Bapak Ibu, siapakah hari ini yang masih terus perang melawan Barat? Jawabannya adalah mujahidin di Palestina melawan Israel. Israel ini siapa? Anak emasnya Barat. Piaraan yang paling dibangga-banggakan, yang paling ditaati dan pencengkeram dunia hari ini adalah dari kelompok Yahudi. Mereka adalah kaum Illuminati dengan payung Freemasonrinya. Dan jangan lupa bahwa mereka itu adanya di blok Barat. Bila memang tak lama lagi Baitul Maqdis dimerdekakan, kita ingin berteriak dengan dada yang penuh dengan rasa syukur dan gembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentulah kita bersuka cita dan bergembira bahwa janji Allah di surat An-Nur ayat yang ke-55 akhirnya terwujud. Apalagi Taliban terang-terangan berkata, apabila urusan kami di sini sudah stabil di Afghanistan, maka berikutnya kami akan sampai di Ilya dan kami akan taklukkan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Pasukan Al-Mahdi di akhir zaman adalah dari Khurasan, kata Rasulullah. Mereka berciri khaskan akhlak mereka seperti akhlaknya para sahabat. Keimanan mereka seperti keimanan para sahabat. Mereka senantiasa berperang dan tidak pernah dikalahkan. Dan mereka selalu mengalahkan. Dan karakter ini adanya di Khurasan. Khurasan itu Afghanistan dalam hal ini. Dan mereka telah Allah menangkan sekarang. Jika cita-cita mereka ingin sampai ke Ilya di Palestina dan memerdekakannya, insya Allah, karena dunia besoknya akan kelimpungan, Pak.
Amerika di balik kesibukannya berperang melawan Rusia, Cina dan sebagainya, maka dia akan lemah melindungi Yahudi, Israel. Ketika lemah, mujahidin bersatu di Palestina dan memerdekakan Baitul Maqdis, menghinakan mereka-mereka yang jahat dari bangsa keturunan kera dan babi ini. Dan saat itulah diumumkan khilafah Islamiyah. Imam Mahdi belum muncul. Jadi khilafah Islamiyah akan terlebih dahulu terjadi sebelum kemunculan Imam Al-Mahdi. Nanti baru ke dalam kecamuknya peperangan. Wallahu alam ya. Semoga yang meluruskan kita ini nanti fakta yang akan terjadi ke depan. Itu aja. Saya tidak mengatakan semua yang saya katakan ini pasti mutlak benar. Karena kita hanya meraba-raba apa yang diceritakan Rasulullah dalam hadis-hadisnya dengan melihat keadaan sekarang. Kebenaran itu adalah ketika sudah terjadi, itulah yang paling benar. Ya, itulah yang paling benar. Sekarang sebagaimana orang berasumsi seperti Syekh Imran Hussein tadi berasumsi, kita juga dengan dalil-dalil dari Nabi SAW menyampaikan ini pula asumsi kita. Mana yang benar tidak penting. Yang penting adalah kita benar-benar di akhir zaman. Yuk bersiap-siap. Itu yang paling penting sekarang. Ayo bersiap-siap. Persiapan kita apa? Perkuat imanmu, banyakkan amal solehmu, bangun di tengah malam untuk tahajud, dahsyatkan doamu kepada Allah, dan kuatkan infak sedekahmu untuk menolong agama Allah. Persiapkan diri dan harta hari ini.